Baik Balagamis, di episode kali ini ada satu buah cerita atau kejadian di luar nalar yang diceritakan oleh, sebut saja namanya Mas Supeno ya, atau lebih akrab dipanggil Mas Peno. Dan Mas Peno ini berasal dari Jawa Tengah gitulah ya. Oh ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu videonya atau channelnya, like, komen, dan share. Dan bagi yang sudah meng-subscribe atau like dan mengkomen, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sekali lagi. Dan oh ya, untuk Balagamis yang ingin berbagi cerita, bisa dikirimkan ceritanya baik berbentuk tulisan maupun berbentuk audio ke email Gapura Misteri, yaitu di gapuramisteri@gmail.com. Baik, kita kembali ke ceritanya. Sebenarnya kejadian ini tidak dialami sendiri atau tidak dialami langsung oleh Mas Peno ya, tapi dialami langsung oleh salah seorang security di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Dan security ini juga tidak ada hubungannya dengan Mas Peno sama sekali. Temennya juga bukan, apalagi saudaranya juga bukan. Tapi Mas Peno ini ada hubungannya dalam cerita ini permasalahannya. Jadi begini, Mas Peno itu adalah seorang driver atau sopir pada sebuah perusahaan farmasi. Jadi dia itu bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang nggak usah disebutkan nama perusahaannya ya, karena Mas Peno juga sudah berpesan seperti itu. Bekerja di sebuah perusahaan farmasi sebagai driver, dan job desk-nya itu adalah, atau tugas hariannya adalah mengantarkan detailer ya, istilahnya seperti itu. Jadi detailer itu semacam orang yang melakukan kunjungan ke dokter-dokter untuk menawarkan atau memperkenalkan produk-produk dari perusahaan farmasi tersebut. Dengan tujuan akhir adalah dokter tersebut menggunakan produk dari perusahaan farmasi itu. Mohon maaf kalau ada kata atau istilah yang salah, mohon diluruskan ya Balagamis. Di samping tugas harian seperti itu, Mas Peno juga terkadang mengantarkan dokter-dokter relasi perusahaannya itu saat dibutuhkan. Misalkan ada dokter yang mengikuti acara simposium, meeting, dan lain sebagainya di luar kota, atau hanya sekedar untuk keperluan pribadi ke luar kota, Mas Peno lah yang bakal menghandle ya. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan perusahaan farmasi di mana Mas Peno itu bekerja kepada para dokter relasinya, ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Usia Mas Peno sendiri saat itu sudah sekitar 40 tahun lebih ya, hampir 50 tahun, cuma nggak disebutkan detailnya. Dia sudah berkeluarga dan dia juga hidup bersama istri dan 3 orang anaknya. Dan kejadian ini terjadi pada sekitar tahun 2010-an lah. Memang belum lama banget. Nah, suatu ketika Mas Peno itu mendapatkan tugas mengantarkan seorang dokter ke luar kota. Saat itu dokter tersebut ada acara di Jakarta sana lah kurang lebih. Dan seperti biasanya, Mas Peno lah yang mendapat tugas mengantarkannya, karena yaitu tadi, sebagai bentuk pelayanan atau servis dari perusahaan kepada para dokter relasinya itu. Singkat cerita, pada suatu malam Mas Peno pun bersama dokter tersebut itu berangkat ke Jakarta sana menggunakan mobil, dan kali ini mobil yang Mas Peno gunakan adalah milik dokter itu sendiri. Ya terkadang juga menggunakan mobil kantor, tergantung dari dokternya mau menggunakan mobil kantor atau mobilnya dokter yang bersangkutan atau mobilnya sendiri gitu ya. Dan kali ini dokter yang Mas Peno antar itu menghendaki menggunakan mobilnya sendiri, mobilnya dokternya sendiri. Sekitar pukul 10 malam waktu itu, Mas Peno dan dokter tersebut pun
berangkat ke arah Jakarta sana. Hanya berdua saja dan seperti biasanya. Di tengah perjalanan pun Mas Peno dan dokter itu, ya kebetulan dokternya itu cowok ya, ngobrol-ngobrol ke sana kemari, termasuk ngobrol basa-basi dan lain sebagainya, menanyakan masalah keluarga dan lain sebagainya, sampailah Pak dokter itu menceritakan sebuah kejadian yang sangat aneh, kejadian yang sangat tidak masuk akal yang dialami oleh seorang security sebuah rumah sakit. Rumah sakit itu adalah rumah sakit di mana Pak dokter tersebut itu dinas atau bekerja. Jadi Pak dokter yang sedang Mas Peno antar itu, dia itu bekerja di salah satu rumah sakit di kota di mana Pak dokter dan Mas Peno itu tinggal. Nggak perlu juga disebutkan nama rumah sakitnya apa ya, dan kotanya juga nggak perlu saya sebutkan. Itu pesan dari Mas Peno, karena untuk menjaga privasi dan lain sebagainya. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Pada suatu malam, kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 malam, di rumah sakit di mana Pak dokter tersebut dinas, ada pergantian shift atau pergantian jam piket security. Ya biasanya kan jam-jam segitu ya, security yang berangkat siang pulang diganti dengan security yang piket malam. Nah, awalnya itu aman-aman saja dan normal-normal saja. Semua lancar, nggak ada kejadian yang ganjil dan aneh-aneh. Setelah serah terima tugas, beberapa security tersebut, memang totalnya security yang tugas itu ada beberapa, tapi Pak dokter itu nggak menyebut detail jumlahnya ya. Setelah serah terima tugas seperti biasanya, mereka pun ya yang baru berangkat itu ya berpencar sesuai dengan posnya masing-masing. Ada yang standby di dalam, ada yang standby di luar dan sebagainya. Mereka pun mulai kontrol sesuai dengan posnya masing-masing itu tadi, untuk memastikan areanya itu aman dan ya baik-baik saja begitu. Dan setelah dipastikan semua area tugasnya aman, mereka pun kembali ke posnya masing-masing. Nah, salah satu dari mereka itu ada yang berjaga persis di depan pintu masuk rumah sakit atau pintu utama dari rumah sakit tersebut. Posisinya itu berarti di luar pintu utama tersebut, sementara karyawan-karyawan yang lain juga nampak dari pintu itu, karena pintunya itu memang terbuat dari kaca yang kalau dibuka itu atau didorong itu nutup sendiri gitu ya. Pasti balagamis udah pada tahu lah. Dari tempat security yang ada di luar, yang jaga di luar pintu utama itu, juga bisa melihat ke arah dalam. Bisa melihat beberapa resepsionis di dalam sana, dan di sisi lain ada juga para anggota keluarga pasien yang nampak sedang mengambil obat di apotek dalam rumah sakit tersebut. Dan awalnya semuanya baik-baik saja, hingga pada tengah malam, entah tepatnya jam berapa, security yang ada atau yang berjaga di luar pintu utama itu melihat. Dia itu melihat palang pintu di samping pos parkir itu terbuka. Jadi beberapa meter dari depan security itu berdiri, ada semacam palang pintu otomatis yang di sampingnya itu ada sebuah kotak, di mana kotak itu tuh ada tombolnya gitu ya, untuk mengambil kertas atau tiket parkir. Begitu dipencet kan keluar itu krek-krek kayak gitu. Nah, palang pintu itu pun terbuka, dan yang terbuka adalah palang pintu di jalur mobil. Ya karena hal tersebut sudah hal yang biasa terlihat oleh security di situ, dia pun berpikir itu pasti pasien. Masuklah di sana sebuah mobil yang lumayan cukup tua, bukan mobil baru seperti mobil angkutan umum begitulah. Tapi itu bukan mobil angkutan umum, mobil pribadi yang hanya modelnya itu mirip dengan angkutan umum. Warnanya coklat muda dan warnanya pun sudah mulai pudar. Ya, ada retakan cat di sana-sini pada bagian bodi mobil tersebut. Dan kaca mobilnya pun bukan menggunakan kaca kaca yang ada lapisan filmnya, itu bukan. Yang ada di mobil itu menggunakan kaca bening biasa, sehingga yang ada di dalam mobil pun bisa terlihat dengan jelas dari luar.
Mobil itu pun terus berjalan menuju ke arah di mana security itu standby. Semakin dekat ternyata di dalamnya itu ada seorang perempuan duduk di bagian belakang sopir, dan security itu pun tanpa diperintah langsung mendekati mobil tersebut, dan sesaat setelah berhenti tepat di depan tempat security itu berdiri, dihampirinya mobil tua tersebut, dan ternyata perempuan yang berada di bagian tengah mobil itu atau di belakang sopir itu adalah seorang ibu-ibu yang sedang hamil. Usianya belum terlalu tua, ya sekitar 30 tahunan lah. Mereka hanya berdua, ibu-ibu itu dan sopirnya saja yang berada di dalam mobil itu. Ya mungkin mereka itu suami istri, di mana istrinya itu tengah hamil tua dan akan melahirkan. Pikir security itu seperti itu. Karena melihat dari fisik ibu-ibu tersebut memang ya perutnya udah lumayan besar ya. Sambil memegang bagian perutnya tersebut, ibu-ibu itu pun mengenakan sebuah daster warna merah muda, kombinasi putih, ada gambar bunga-bunganya juga ya di sana. Terlihat warnanya itu masih seperti baru. Sedangkan sopirnya yang mungkin itu adalah suaminya, itu juga mengenakan pakaian hem warna putih dan celana panjang warnanya itu coklat tua. Tapi terlihat seperti sudah agak pudar juga warnanya. Ada sebuah pemandangan yang agak aneh di sana. Jadi wajah dari ibu-ibu itu memang nampak pucat. Demikian juga wajah dari sopirnya itu, mereka berdua itu wajahnya itu memang agak pucat. Security itu pun hanya ya positive thinking begitulah, mungkin mereka sama-sama panik atau gugup ya karena istrinya itu akan melahirkan. Jadi ya wajar kalau wajah mereka itu pucat, layaknya orang panik begitulah. Gak lama kemudian security itu pun segera pergi ke dalam untuk mengambil semacam dorongan ya. Jadi dorongan yang dia ambil itu bentuknya seperti tempat tidur kecil, yang bagian bawahnya itu ada rodanya ya tempat tidur dorong begitulah, untuk membawa ibu-ibu tersebut ke dalam ruangan. Security itu pun nampak tergesa-gesa mengambil dorongan tersebut sampai akhirnya. Setelah mendapatkannya, dia pun segera keluar pintu utama dan mendorongnya ke samping mobil, di mana mobil tersebut itu berhenti. Sementara sopirnya itu, yang ya anggap saja itu suaminya begitulah, biar mudah penyebutannya. Suaminya itu sudah standby di samping mobil, dan begitu pintu tengah mobil tersebut sudah terbuka, akhirnya dengan bantuan dari security tersebut diturunkanlah ibu-ibu itu dari mobil untuk selanjutnya dinaikkan atau dibaringkan di atas dorongan tersebut, yang membuat security itu merasa aneh. Sedari mobil berhenti sampai dengan dia membaringkan ibu hamil tersebut, dia dan suaminya itu sama sekali tidak berkata apa-apa. Jangankan berkata-kata, keluar suaranya pun enggak sama sekali. Sama sekali enggak bersuara. Lagi-lagi security itu pun berpikir positif, mungkin karena mereka panik itu tadi, jadi enggak bicara apa-apa. Tapi biasanya kan ibu-ibu yang akan melahirkan biasanya itu kan entah merasa kesakitan atau merasa apa. Kali ini tuh nggak ada ekspresi kesakitan atau apa. Mereka kelihatan seperti datar-datar saja. Ya udahlah, peduli apa kata si security tersebut, yang penting aku udah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, nggak menyalahi prosedur juga. Pikir security itu seperti itu ya. Nggak ada kecurigaan apa-apa. Setelah ibu-ibu dibaringkan di dorongan tersebut, security itu pun dengan buru-buru langsung mendorongnya memasuki pintu utama tersebut, sementara suaminya kembali ke mobil dan jalan menuju ke area parkiran sana. Nah, setelah membuka pintu utama rumah sakit tersebut, security itu pun kembali mendorong pasien itu masuk ke dalam ruangan, melewati ruang lobi atau ya semacam ruangan yang ada di depan resepsionis begitu ya. Tiba-tiba security itu dipanggil-panggil sama resepsionisnya yang lagi tugas di sana. Mas, kamu mau kemana?
Akhirnya si security itu pun balik ke resepsionis itu karena memang posisinya itu dia sudah melewati meja resepsionis itu tadi ya. Dia pun balik dan ibu-ibu tadi yang sudah berada di atas dorongan tadi dibiarkan berhenti di sana. Setelah security itu sampai di bagian resepsionis, dia pun kembali ditanya, "Mas, kamu itu mau kemana?" "Itu loh mbak, mau ke ruangan ibu melahirkan." "Lah, emang siapa yang mau melahirkan?" "Itu loh ibu-ibu itu di atas dorongan itu," kata si security itu tadi. "Mana ada ibu-ibu yang mau melahirkan? Orang dorongan itu juga kosong, gak ada siapa-siapa." Seketika itu security itu pun bingung, "Loh mbaknya gimana sih? Tadi kan ada mobil pasien datang dan pasien itu adalah ibu-ibu yang mau melahirkan. Itu udah saya baringkan di dorongan itu." Di situ security itu pun ngotot berusaha menjelaskan ke si resepsionis tersebut akhirnya. Karena resepsionis itu merasa nggak melihat ibu-ibu di atas dorongan itu, dia pun keluar dari mejanya menuju ke arah dorongan tersebut diikuti oleh si security itu tadi. Dan setelah mendekat ke sana, betapa kagetnya si security itu tadi, ternyata memang di atas dorongan itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pun hanya bengong dan ya merinding begitu ya, karena merasa tadi itu ada orangnya. Tapi tiba-tiba sekarang begitu dia lihat bersama si resepsionis itu tadi, ternyata nggak ada siapa-siapa loh. Kalau gitu tadi siapa ya yang turun dari mobil warna coklat tadi? "Ya emang dari tadi itu nggak ada siapa-siapa mas." Akhirnya si security itu pun menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya ke resepsionis tadi. Dari awal sampai dengan akhir kejadian semuanya diceritakan dan akhirnya resepsionis itu pun menceritakan yang dia lihat. Ternyata sedari tadi juga resepsionis itu ternyata juga melihat gerak-gerik. Gerak-gerik yang aneh dari security itu, disitulah dia menceritakan gelagat aneh dari si security itu dari awal sampai akhir juga. "Mas, dari tadi itu aku sebenarnya melihat jenengan itu seperti ada yang aneh. Tapi aku juga belum ngeh waktu itu, kirain memang ada pasien beneran. Aku pun mengamati sambil sambil lalu begitu sambil aku mengerjakan tugas-tugasku," kata si resepsionis tersebut. Melihat dan mendengar ada pembicaraan yang cukup menyita perhatian. Akhirnya security yang lain pun mulai berdatangan ke arah resepsionis itu. "Ada apa mbak, ada apa?" "Ini loh teman kamu itu baru mengalami kejadian aneh," bilangnya kayak gitu. Diceritakan kejadian tersebut bla 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 sampai akhirnya karena security yang mengalami kejadian tersebut penasaran, dia pun bermaksud membuka rekaman CCTV yang berada di atas pintu utama rumah sakit tersebut. Tapi karena saat itu malam hari dan bagian IT rumah sakit tersebut juga baru ada pada pagi hari, jadi hal tersebut itu baru akan dilihat besok paginya. Malam itu pun kejadian tersebut berhenti sampai di situ. Dan besok paginya, ini singkat cerita ya, besok paginya sebenarnya kan pergantian shift security itu pada pagi hari jam 7 ya. Tapi berhubung ingin tahu isi rekaman CCTV, akhirnya semua security itu dibela-belain pulang agak siang waktu itu sambil menunggu bagian IT itu berangkat, bagian IT rumah sakit tersebut. Nah, begitu bagian IT sampai di rumah sakit tersebut, dibukalah rekaman CCTV itu untuk menyaksikan seperti apa detail peristiwa malam itu. Diputarlah rekaman CCTV tersebut langsung menuju ke jam malam ya, menuju ke jam malam di mana kejadian itu berlangsung. Jadi ternyata begini, saat kejadian atau ada mobil pasien yang semalam datang itu yang membawa ibu hamil tersebut, itu menurut security yang mengalami kejadian tersebut, itu di CCTV ternyata nggak ada mobil datang sama sekali. Sama sekali nggak ada yang datang, yang terlihat itu hanya security itu lari-lari kecil dengan tergopoh-gopoh masuk ke dalam mengambil dorongan itu yang untuk pasien itu.
sampai dibawa keluar dan dia seperti sedang menurunkan orang dan menaikkan ke atas dorongan itu. Itu yang kelihatan di CCTV. Sementara di rekaman CCTV juga nggak kelihatan ada orang atau pasien, hanya nampak gerakan-gerakan security itu tadi. Disitulah si security itu baru benar-benar percaya bahwa apa yang dia alami semalam itu memang gak ada siapa-siapapun yang datang dan yang dia tangani. Semua hanya gerakan-gerakan saja tanpa ada orang lain selain dari security itu. Gak ada siapapun termasuk pasien, termasuk mobil dan sopirnya itu gak ada. Akhirnya setelah mendengar cerita dari security dan melihat langsung di rekaman CCTV, teman-teman security yang lain, ya ada juga karyawan-karyawan lain ya pas kebetulan mendapatkan shift atau jam kerja pagi, mereka pun satu persatu di sana pada bubar ya untuk beraktivitas sebagaimana mestinya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pagi itu semua bubar pada kerja. Nah, kita kembali ke Mas Peno itu tadi dan Pak Dokter yang saat itu sedang perjalanan menggunakan mobil. Jadi ceritanya seperti itu Mas Peno. Ini kebetulan saya juga ada kopian rekaman CCTV-nya di HP saya, kata Pak Dokter tersebut. Oh ya dok, wah ini kejadian benar-benar horor ya dok ya. Dibukalah HP dari Pak Dokter tersebut, ya bermaksud ingin menunjukkan rekaman CCTV tersebut ke Mas Peno. Ini nih Mas, lihat nih Mas, ini rekamannya nih. Maaf dok, saya nggak bisa melihatnya dengan jelas. Saya kan lagi nyetir dok, kata Mas Peno seperti itu. Oh iya ya, maaf Mas Peno, maaf. Saya nggak nyadar, ya udahlah nanti kita mampir ke rest area. Nanti saya tunjukin rekamannya ke Mas Peno. Kebetulan sebentar lagi itu di depan sana ada rest area Mas. Saya juga kebelet pipis, kata Pak Dokter tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di sebuah rest area, nggak tahu di daerah mana. Mas Peno pun nggak menceritakan detailnya. Turunlah mereka berdua, Pak Dokter ke toilet, sedangkan Mas Peno itu duduk di salah satu tempat, ya tempat ngopi gitulah. Pesan kopi dan sambil ngerokok juga di sana. Karena kalau di dalam mobil kan Mas Peno nggak bisa berbuat banyak ya, nggak bisa ngerokok, apalagi yang sedang Mas Peno antar itu kan seorang dokter. Gak lama berselang, Pak Dokter pun kembali menemui Mas Peno. Sesuai dengan rencana, Pak Dokter pun segera mengambil HP dari dalam sakunya dan kembali membuka rekaman CCTV yang ada di HP-nya itu tadi, kejadian menyeramkan tersebut. Diserahkannya HP itu ke Mas Peno. Ini loh Mas, rekamannya barangkali mau ditonton detailnya. Oh iya baik dok, seperti apa sih kejadiannya? Aku juga penasaran, kata si Mas Peno seperti itu. Dilihatnya rekaman tersebut dengan detail. Ternyata memang benar. Tidak ada tanda-tanda pasien datang memasuki area rumah sakit dari itu tadi ya, palang tempat buat ngambil tiket parkir itu nggak ada apa-apa. Jadi yang ada hanya tampak seorang security yang sedang bertugas malam itu, yang seolah-olah itu sedang melakukan pelayanan terhadap pasien, ngambil dorongan pasien dan kembali keluar ruangan resepsionis, kemudian kembali ke dalam seolah hendak memasukkan pasien tersebut ke bagian atau ke ruangan tempat ibu-ibu melahirkan ya, jadi ruangan melahirkan gitulah. Sambil sesekali Mas Peno itu nyeruput kopi pesanannya, dia itu terus mengamati rekaman CCTV tersebut sampai pada akhirnya Mas Peno itu menyerahkan kembali HP milik Pak Dokter tersebut. Gimana Mas Peno, menurut Mas Peno kejadian seperti itu mungkin terjadi apa enggak? Tanya Pak Dokter ya. Ya yang namanya dokter itu loh biasanya kan berpikir logis dan agak menolak hal-hal seperti itu. Seolah-olah menolak ya karena sangat tidak masuk akal. Meskipun tidak semuanya berpikiran seperti Pak Dokter tersebut. Tapi mau menolak seperti apapun toh di situ ada bukti rekaman CCTV-nya. Dan hal itu pun memang terjadi. Tiba-tiba saat HP itu sudah kembali ke tangan Pak Dokter, Mas Peno pun bilang seperti ini. Gini dok, kejadian seperti itu memang sangat-sangat bisa terjadi dan dialami oleh siapapun. Kebetulan malam itu dialami oleh salah satu security rumah sakitnya Pak Dokter. Bukan Mas, itu bukan rumah sakit saya. Iya gini loh dok, maksudnya rumah sakit di mana Pak Dokter berdinas gitu loh. Dok,
Kalau diperbolehkan, saya ikut mengcopy rekaman itu bisa nggak dok? Gimana ya? Karena ini agak berbau internal juga mas. Oh ya udah dok, nggak masalah kalau dokter juga nggak mengizinkan. Ya udah gini aja Mas Peno. Mas Peno boleh mengkopinya, tapi tolong jangan disebarluaskan ya, kata Pak dokter tersebut. Akhirnya dikopilah file tersebut, tapi ya itu tadi tidak boleh dibagi-bagikan kayak gitu. Itu pesan dari Pak dokter ke Mas Peno hanya untuk koleksi pribadi aja. Setelah file tersebut dikopi ke HP Mas Peno pun tampak senyum-senyum di sana seolah terpancarkan ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa Mas Peno itu benar-benar paham akan hal-hal seperti itu yang terlihat dari pengamatan dan pikiran Pak dokter ya. Memang ternyata Mas Peno itu paham akan hal-hal seperti itu. Bukan hanya kejadian tersebut saja yang pernah dia dengar dan dia alami, tapi kejadian-kejadian serupa yang Mas Peno alami sendiri pun itu pernah. Jadi bagi Mas Peno itu bukanlah hal yang asing, sampai pada akhirnya untuk mematahkan logika Pak dokter dan sekaligus untuk membuktikan analisa klinik yang Mas Peno pikirkan, Mas Peno itu pun mencoba untuk membuka pembicaraan lagi. Dok, ini mohon maaf ya dok ya, kalau seandainya kira-kira dokter bisa nggak? Ini sekali lagi maaf ya dok ya, bukan maksudnya saya memerintah Pak dokter. Iya gimana Mas Peno? Dokter bisa nggak sekarang juga? Detik ini juga Pak dokter itu telepon ke rumah sakit. Loh, untuk apa mas? Ya dokter coba tanya, kira-kira ada orang yang atau pasien yang melahirkan kemudian meninggal beberapa hari yang lalu apa enggak? Waduh, kalau malam-malam kayak gini telepon siapa ya mas ya? Coba aja dokter telepon ke bagian resepsionis dok. Oh iya, baik Mas Peno, coba saya telepon sekarang ke sana ya mas ya. Dok, ini sekali lagi saya maaf loh dok, bukan bermaksud saya memerintah dokter. Ya udah nggak apa-apa, kayak sama siapa aja, nyantai aja mas. Teleponlah dokter tersebut ke rumah sakit tempatnya dia berdinas di sana dan memang yang mengangkat itu bagian resepsionis. Malam mbak? Iya malam juga pak, ada yang dapat saya bantu, ya prosedurnya kayak gitu ya. Suara resepsionis itu sepertinya Pak dokter juga nggak asing lagi dengan Mbak Wiwit ya. Iya, ini dokter Bambang Mbak. Belum sempat resepsionis itu menebak-nebak suaranya Pak dokter pun menyebutkan namanya kayak gitu biar nggak terlalu lama. Oh ya dok, ada yang bisa saya bantu? Nggak ada sih Mbak, cuma ini aja nih, saya tuh mau nanya. Silakan dok, silakan. Mau nanya apa, kata resepsionis tadi, yang ternyata namanya itu Mbak Wiwit. Ini hanya nama samaran ya, bukan nama yang aslinya, karena semua yang ada di cerita itu namanya memang sudah disamarkan. Mbak, saya itu mau nanya, beberapa hari yang lalu pernah ada nggak pasien ibu hamil yang pulang paksa atau mungkin ya tidak selamat dalam proses melahirkan itu? Baik dok, saya harus coba cari dulu ini sebentar ya dok ya. Dicarilah data pasien yang ada di sana, diurut dari mulai hari kemarinnya lagi, dan ternyata memang ada, tepatnya 2 hari yang lalu sebelum kejadian horor tersebut, ada salah satu pasien, yaitu ibu melahirkan yang pulang dalam kondisi tidak selamat saat proses melahirkan tersebut. Ya singkat cerita, Pak dokter pun menutup komunikasi dengan pihak resepsionis itu dan menyampaikannya ke Mas Peno itu tadi, yang saat itu masih duduk di rest area ya, belum kelar atau belum jalan lagi. Mas Peno, bener mas. Loh bener gimana dok? Bener Mas Peno, ternyata 2 hari yang lalu itu ada pasien ibu melahirkan yang pulang dalam kondisi tidak selamat, maksudnya gagal dalam melahirkan itu tadi. Ibu-ibu itu ternyata meninggal, bahkan informasi yang didapat ternyata umurnya juga nggak jauh-jauh beda dengan sosok pasien tersebut. Saat kejadian yang dialami sama security itu umurnya nggak beda jauh. Setelah mengetahui semuanya itu, Mas Peno dan Pak dokter pun cabut dari rest area tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Itu saja ceritanya, satu buah kejadian yang Mas Peno ceritakan ke Gamis atau Gapura Misteri, jadi bukan Mas Peno yang mengalami sendiri. Dan saat Mas Peno berbagi cerita dengan Gapura Misteri,
Narator itu bermaksud untuk meminta dikirim kopiannya, file rekaman CCTV tersebut. Tapi ya itu tadi, karena Mas Peno juga sudah di warning sama Pak Dokter, sehingga Mas Peno tidak berkenan untuk memberikan kopian rekaman CCTV tersebut, termasuk ke Gapura Misteri. Terima kasih semuanya Balagamis, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.